Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bahagia sekali saya Erina Kusulita tentunya bisa hadir dan sekaligus menyapa sahabat budaya yang saat ini sedang live streaming dan pastinya di Dialog Podcast Interaktif pada kali ini sangat istimewa sekali ya. Spesial sekali dihadirkan untuk Anda karena bertepatan di hari ulang tahun Kota Yogyakarta ke-269. Saya Erina juga ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Kota Jogja ya. Baik, nanti kita akan hadir juga untuk sama-sama mengucapkan selamat biar lebih istimewa dengan narasumber-narasumber saya yang sudah hadir ya. Tapi izin dulu saya boleh menyapa sahabat budaya pada kesempatan kali ini dengan sebuah pantun ini ya. Pergi ke Beringharjo membeli batik ya. Cakep. Kalau sekarang cakep. Betul Pak, kita cakep ya Pak ya. Dan kalau sekarang kita lagi ada di Plaza Malioboro, jadi pergi ke Plaza Malioboro membeli batik. Cakep. Pilih motif Segoro Amarto. Wah, cakep ya. Batik Segoro Amarto penuh makna, pesona klasik, warisan budaya yang takkan pernah lekang oleh waktu. Boleh kita kasih aplaus dulu? Iya ya, aplaus yang luar biasa untuk kita semua yang hari ini masih tetap mencintai Kota Jogja, memiliki Kota Jogja. Dan ternyata kalau kita memiliki Kota Jogja itu bukan hanya sekedar merawat, tetapi kita ada di bagiannya ya. Sama seperti halnya Dialog Podcast kali ini, kita akan mengulik tentang bahwa ternyata batik itu bukan sekedar kain ya. Batik itu bukan hanya sekedar kain, tetapi ia adalah bahasa yang ditulis dengan cantik di mana menceritakan sebuah kisah, identitas dan sekaligus kekuatan ekonomi bangsa. Jadi rasanya bangga dan bahagia banget ketika Kota Jogja sebagai dunia batik dan bahkan batik itu sudah dipatenkan ya, dia diagungkan di UNESCO. Nah, sahabat budaya, saya sudah bersama dengan tokoh-tokoh inspiratif yang akan berbagi terkait dengan batik sebagai daya ungkit ekonomi Kota Yogyakarta. Ya, langsung saya akan sapa satu demi satu narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini, tentunya di Plaza Malioboro. Ada Kepala Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Tri Karyadi Rianto Raharjo SHMSI. Assalamualaikum Pak Toto. Waalaikumsalam Mbak Erina. Iya, bagaimana kabar hari ini Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya, tetap. Ya, Batik. Iya, ada mungkin sebuah harapan atau doa untuk Kota Jogja ini Ya, di hari ini? Ya, ini alhamdulillah kita pas hari ulang tahun kota yang ke-269 dengan temanya yang cukup menggelitik. Iya, gimana Ya. temanya? Kita sama-sama gitu ya. Iya. Makin dekat, makin cepat, Lebih dekat, lebih cepat, makin melesat. Ya, itu Keren luar banget biasa. itu tagline-nya ya di 269 tahun ini ya. Ya. Iya, baik. Jadi ada sesuatu yang diartikan. Nanti kita ngobrol ya Pak ya. Ya, ini boleh. kaitannya dengan batik juga. Ya, boleh. Kemudian sudah ada Pak Toto, kemudian juga ada Pak Danang. Beliau adalah Wakil Komisi B DPRD Kota Jogja, Bapak Haji Danang Rudiat Moko. Assalamualaikum Pak Danang. Waalaikumsalam. Sahabat budaya, selamat bertemu kembali Mbak Erlina. Ya, saya juga akan mengucapkan selamat ulang tahun Yogyakarta yang ke-269. Supaya seperti harapan kita semua, lebih dekat, lebih cepat, maju melesat. Ya, baik. Terima kasih Pak Danang. Nanti kita juga akan bincang-bincang ya Pak ya terkait bagaimana peran pemerintah ini sebagai support system untuk batik sebagai punya daya ungkit ternyata ya. Kemudian ada Sri Kandi ini ya. Kita pas banget nih ya. Sri Kandinya di ujung-ujung, Arjuna di tengah gitu ya Bu ya. Kebetulan. Baik. Ada Ibu Dr. Anda Janjang Purwosejati M.Hum. Assalamualaikum Bu Janjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana Bu? Ada doa dan harapan untuk Kota Jogja? Ya, Monggo. Tentunya harapannya ingin tadi ya sesuai dengan lebih dekat,
lebih cepat dan maju melesat. Nah, itulah harapan Itu harapannya lebih dekat, lebih cepat, lebih dekat dan maju melesat. Iya, sekali lagi selamat ulang tahun untuk Kota Jogja ke-269 dan sekarang kita mau mengulik nih ya, menggali lebih dalam lagi bagaimana tentang batik itu sebagai daya ungkit ekonomi kota Yogyakarta. Kita ngobrol dulu nih bareng Pak Toto. Boleh ya Pak ya? Boleh. Ini pas banget kemarin kita udah bincang-bincang juga di podcast Dialog Interaktif ini terkait dengan kehadiran batik Segoro Amarto Reborn gitu ya. Nah ini kalau boleh tahu Pak, sebenarnya sejauh ini tentunya sudah mulai menggiatkan ini ya para pengrajin atau para pelaku. Nah sejauh ini bagaimana sebenarnya kehadiran batik itu sebagai daya berdaya atau daya juang atau memberikan nilai ekonomi untuk masyarakat Kota Jogja? Ya, ini Mbak, sejak tahun 2014 kan Jogja itu sebagai kota batik dunia, sudah dinyatakan sebagai kota batik dunia. Ini mengandung sebuah konsekuensi. Ada tujuh kriteria mengapa Yogyakarta dinyatakan sebagai kota batik dunia, gitu kan ya, harus ada syarat. Jadi salah satu syaratnya adalah Mbak, bahwa batik itu harus punya nilai ekonomi, tidak sekedar selembar kain yang punya nilai estetika, nilai budaya, punya adiluhung, tidak sekedar itu. Tidak sekedar bagaimana batik itu harus punya diregenerasikan dan sebagainya, tetapi harus punya nilai ekonomi, harus bisa mensejahterakan masyarakat atau para pelaku usaha batik di Yogyakarta. Nah, sehingga dengan hadirnya batik motif baru, batik Segoro Amarto Reborn ini diharapkan bisa ikut menggeliatkan pertumbuhan ekonomi kota Yogyakarta. Bisa dinikmati, punya impact bagi masyarakat kota Yogyakarta. Coba kalau kita lihat, kita punya data nih, jumlah pengrajin batik kota Yogyakarta, menurut kita data itu ada 161, gitu kan? Kemudian dari 161 itu tenaga kerjanya berapa? Ini selalu dinamis ya, ada 137. 41 diantaranya itu mempunyai kartu KMS, kartu menuju sejahtera. Artinya orang-orang yang perlu mendapat perhatian. Sehingga artinya apa? Batik itu kan sebagai pengungkit perekonomiannya, seperti yang belum mempunyai pekerjaan, bisa direkrut oleh pengrajin-pengrajin agar menjadi tenaga kerjanya, seperti itu. Itu Mbak Dati. Iya, jadi kenapa makanya dalam hal ini batik jadi penggiat atau penggiat ekonomi, ya, ekonomi sebagai lokal. Trigger. Gitu kan ya. Gitu ya. Apalagi batik itu sudah menyatu dengan warga kota Jogja gitu ya. Artinya dari leluhur kan sudah ada, kita kenalnya taunya kalau batik itu dari Jogja gitu ya. Benar. Yang di lain itu kan coba sekarang Jogja itu punya tugas berat. Yang namanya batik itu kan sebuah proses ya Mbak ya, proses yang panjang. Ciri khas batik itu kan dibuat dengan lilin panas. Ada prosesnya mbironi, ada nemboi dan sebagainya. Kalau toh itu dibuat oleh mungkin kota-kota tetangga kita yang harganya lebih murah, cepat dan sebagainya, itu namanya adalah tekstil yang bermotif batik, itu belum bisa dikatakan sebuah batik. Itu sebuah tantangannya yang berat sekali. Gitu. Itu kurang memperdayakan masyarakat. Jadi itu hanya bisa dinikmati oleh pemodal besar. Tapi kalau batik yang kita miliki, proses itu ada yang ngecap, ada yang nyanting, ada yang bironis dan sebagainya, itu kan bisa menggerakkan perekonomian dari potensi-potensi lokal yang kita miliki, gitu Mbak Erina.
Baik, baik. Jadi sesuatu sekali ya, sesuatu yang jadi istimewa ketika batik Segoro Amator Reborn itu juga memberikan peluang yang luar biasa ya, karena akan akhirnya tumbuh para pelaku-pelaku juga pengrajin ya, pengrajin batik gitu. Tadi ketika katakan bahwa ternyata menyimpan banyak potensi gitu ya. Nah, apalagi kemarin kalau nggak salah kita ngobrol juga akan ada tadi ada batik khususnya cap tulis, satu lagi ada batik gabungan, tulis. Cap tulis kombinasi tulis Itu yang digunakan ya. Makanya kayak kita salah kaprah ya Pak Danang sama Bu Jajang. Selama ini kita taunya ada batik, ternyata motifnya doang, motifnya batik gitu ya. Tapi ternyata bukan batik gitu ya. Nah ini harus kita luruskan juga. Nah berarti kita akan ke Pak Danang dulu nih ya. Kalau kita bicara soal bagaimana di sini kolaborasi antara ada masyarakat, pencinta batik, ada juga pemerintah, pelaku batik, pengrajin. Ini bagaimana teman-teman di Komisi B DPRD sendiri untuk mewadahi, memayungi hal-hal yang terkait dengan batik akan sebagai pengungkit ekonomi lokal. Baik Mbak Erlina dan sahabat budaya. Jadi kalau kita berbicara batik itu sebetulnya di dalamnya terkandung banyak makna. Jadi kalau saya kembali membuka sejarah terkait perbatikan di Jogja ini, perjalanannya sangat panjang dan prosesnya itu melibatkan banyak orang. Dari yang pertama kalau batik tulis itu pasti ada yang namanya mendesain gambar. Itu sendiri lagi ya, sendiri lagi pendesainnya. Desainnya perlu ini, kemudian nanti mau ditetapkan warnanya apa, kemudian kemudian proses apa, kalau tulis ya mencantingnya, kalau cap ini perlu melibatkan capnya itu sesuai motif yang dikehendaki. Nah ini semua melibatkan tidak hanya satu orang, belum lagi nanti proses berikutnya dari babar kemudian ngilangi lilinnya, baru nanti proses pengawetan warna dan corak. Nah, ini prosesnya berjenjang sehingga dari proses itu semuanya terkandung makna filosofi yang dalam yang melibatkan tidak hanya satu orang. Sehingga kami mendorong pemerintah Kota Yogyakarta ini untuk melakukan batik ini sebagai betul-betul warisan budaya yang massal, yang mengungkit secara ekonomi masyarakat di Kota Yogyakarta. Dan ini dulu, nah ini bukan hanya Segoro Amarto yang reborn, tetapi batik Yogyakarta reborn. Karena dulu pernah ada tahun 60-an sampai tahun 80-an itu ada yang namanya PPBI. PPBI yaitu Persatuan Pengrajin Batik Indonesia. Sekarang sudah berganti berwujud berbeda atau gimana nih? Sudah hilang. Sudah hilang dengan sendirinya? Dengan sendiri. Wah, sedih berarti ini ya. Ya kan? Karena generasi sekarang jadi belum mengenal ini PPBI. Nah, artinya apa? Pemerintah kota mencanangkan batik ini adalah daya ungkit, ya mari serius kita mencoba untuk berproses ke situ. Karena dulu PPBI itu menjadi persatuan, kemudian jadi GKPI, Gabungan Koperasi Batik itu tahun 80-an, punya pabrik kain sendiri di Medari. Itu dulu namanya GKPI Medari. Nah sekarang Primisima yang terakhir. Nah, terakhir sendiri saya nggak tahu beritanya. Nah itu memang produk kain mori yang khusus untuk para pengrajin batik. Nah ini semua
mari kita gali potensi-potensi ini dan ini kami mendorong betul serius dalam hal ini karena tidak hanya skor Armartonya saja yang reborn ya, tapi melibatkan juga batik itu sendiri. Motif Yogyakarta untuk kembali reborn. Di era pasar global ini. Ya. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Danang ya. Ini baru pembuka ini. Kita nanti lebih gali lagi, lebih dalam lagi. Tapi kita bergeser dulu ke Bu Janjang dulu ya. Ibu, ya ini Ibu sebagai ini ya pelaku juga. Akademisi. Nah, pakar batik ini ya. Nah, ini dia. Berarti kan sudah mengamati ya dari seni, dari batik seluruh di Indonesia, seluruh dunia, seluruh Jogja gitu ya. Bagaimana menurut kacamata Ibu transformasi batik itu seperti apa? Karena ini saya dapat catatan nih ya, Bu Janjang ini bakal ngomongin soal transformasi batik gitu. Ini yang dimaksud dengan transformasi batik itu seperti apa? Karena kalau saya taunya transformer. Tapi kalau ini bagaimana batik? Nah, apakah dia akan berubah, bergeser atau warisan seperti apa yang akan ditransform gitu? Monggo Ibu. Terima kasih Mbak Erlina. Jadi maksud dari transformasi batik adalah apa ya, pergantian rupa begitu ya. Pergantian rupa. Ya. Tapi tetap nilainya sama, filosofinya ya. Sama. Jadi kan kalau dulu batik klasik ya. Ya, kemudian muncul batik-batik yang lebih tradisi karena kalau klasik itu sudah mencapai puncak perkembangannya ya. Kemudian tradisi karena dibuat dan dipakai di dalam budaya tradisi juga, Bu. Jadi dikerjakan secara tradisi turun-temurun tapi juga dipakai sebagai budaya dalam tradisi. Misalnya dalam daur hidup, Mbak. Dari manusia masih dalam kandungan, lahir, dewasa, perkawinan sampai meninggal semuanya menggunakan batik. Nah, itulah sebetulnya yang menjadi pokok di dalam warisan yang diakui oleh UNESCO. Ya, karena hidupnya batik di dalam kehidupan masyarakat itu. Ya. Jadi bukan bicara masalah bagaimana hadirnya batik itu ya secara ekonomi, tapi bagaimana menyatu dengan ruh gitu ya. Maksudnya ada filosofi hidupnya di situ ya. Jadi ini juga ada kaitannya dengan ekonomi karena ada permintaan, tentunya ada penyedia kan Mbak, ya, pengrajin menyediakan, tapi masyarakat karena memakai kan juga meminta. Jadi secara seperti simbiosis mutualis kan. Ada yang menyediakan dari pengrajin, tetapi masyarakat juga memakai. Kalau masyarakat tidak memakai, bagaimana mau memasarkan batik ini? Jadi ini juga ada kepedulian dari masyarakat untuk ikut melestarikan dengan cara memakai itu gitu ya. Jadi bukan yang sebagai kain tadi ya, kata Pak Toko itu jangan saya sekedar kain yang hiasan doang, koleksi. Tidak. Jadi harus dipakai. Dan kalau misalnya ada upacara, misalnya upacara pengantin ya, berapa yang dibutuhkan untuk memakai batik? Pengantinnya pakai, orang tuanya pakai, saudara-saudaranya pakai. Belum nanti kalau masih ada upacara masih dalam rangkaian perkawinan, misalnya ada tradisi tradisi itu ada yang cewek dan cowok itu apa, mbak-mbak dan di depannya pengantin itu kan juga mereka menggunakan kainnya sama. Jadi berapa banyak yang dipakai kan banyak sekali pada upacara itu. Itu baru satu upacara. Kalau upacara dari lahir sampai meninggal pakai semua berarti kan juga itu tetap akan eksis terus batiknya. Seperti itu. Jadi terus akan mengalir ya. Baik. Walaupun masih nanti perkembangannya kan kemudian ada batik yang dikembangkan tradisi tapi dikembangkan karena banyak desainer ya. Kemudian juga ada yang imajinasinya luar biasa sehingga menggabungkan yang tradisi dengan yang kontemporer misalnya, dan itu perubahan-perubahan itu sepertinya ada perubahan transformasi di sana gitu ya, Mbak. Jadi sebenarnya kita harus berubah mindset. Jadi kalau ketika orang bilang batik itu adalah klasik, nah ini sekarang kita sudah
beda zaman, tapi bagaimana batik itu bisa beradaptasi juga dengan perubahan zaman. Betul, gitu mesti mengikuti perkembangan seiring zaman, batik juga ikut berkembang begitu, Mbak. Iya, betul. Kemarin kita juga bincang-bincang Bu di podcast hari pertama kemarin terkait dengan filosofi Segoro Amarto sendiri. Itu melibatkan ada sinom, ada muda-muda gitu, generasi muda juga bicara di situ. Baik, terima kasih Bu, kita nanti lanjutkan lagi ya. Ya, baik untuk sahabat budaya, tentunya Anda juga masih penasaran ya, sejauh mana peran dari pemerintah, masyarakat, dan siapapun stakeholder yang berkolaborasi sama-sama untuk bisa bergandengan tangan untuk mengungkit atau menjadikan batik sebagai daya ungkit ekonomi lokal. Nah, pastinya pada hari ini kita sedang berbincang-bincang dalam sebuah rangkaian acara Sekati yang diselenggarakan kelima tahun ini ya, 2025, Selaksa Karya Sepenuh Hati. Dan pastinya juga kami mengucapkan terima kasih banyak ini ya, karena berkat dari Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta bisa terselenggara dialog interaktif melalui podcast ini. Dan juga ini sudah tersedia di depan kita ini ya. Nah, Yogori, terima kasih ya untuk Yogori yang sudah juga mensupport untuk dialog podcast kita pada kali ini, bagaimana kita bisa menjadikan batik sebagai pengungkit ekonomi lokal. Ya, jadi nanti kita udah icip-icip ini ya Pak ya. Kita ngobrol dulu sebentar lagi. Baik, kita lanjutkan lagi untuk sahabat budaya, kita akan berbincang-bincang terkait dengan bagaimana ini Pak Toto tentang kontribusi sektor batik ya, khususnya terhadap batik Segoro Amarto atau mungkin produk-produk lain batik Kota Jogja dalam pencapaian atau apa ya, dampak nyata bagi para pengrajin, UMKM atau masyarakat di Kota Jogja. Sebagai, monggo silakan, mungkin sudah ada pencapaian, ada langkah, ada tantangan, ada peluang ya, kalau kita bicara dengan analisa SWOT itu kan ya, monggo silakan. Jadi hari ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-269 ini diperingati sangat berbeda dengan hari ulang tahun yang ke-268, 267 dan sebagainya yang biasanya diperingati dalam sebuah euforia, kegembiraan gitu kan ya, seremoni dan sebagainya. Sehingga ini kepala daerah dalam hal ini Bapak Wali Kota punya kebijakan seiring dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri bahwa apapun yang sifatnya ulang tahun itu diminimalisir, yang sifatnya sebuah euforia, kegembiraan yang berlebihan, sehingga pemerintah Kota Yogyakarta itu mengambil sikap hari ulang tahun yang ke-69 ini dijadikan momentum untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik, yang memberikan manfaat kepada masyarakat, yang memberi manfaat dari pelayan masyarakat, dalam hal ini adalah ASN, untuk bisa menjadi pelayan masyarakat yang sebaik-baiknya. Sehingga hari ulang tahun kota ini ada 8 penanda sebagai wujud transformasi. Salah satu penandanya adalah batik Segoro Amarto Ribbon ini mulai digunakan pada tanggal 7 Oktober ini, digunakan oleh ASN di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta, di mana ASN-nya itu kurang lebih jumlahnya 6.500 sekian. Nah, ini ada surat edaran mulai tanggal 6 ini di Yogyakarta menggunakan batik Segoro Amarto. Tidak saja berwujud untuk pakaiannya, tapi segala turunannya, seperti yang saya kenakan ini. Ini kan kain ya, kain itu sehingga apapun bisa diterapkan dengan baik. Kita berhitung bahwa coba kalau satu lembar itu, kalau kita lihat itu berdasarkan, ini kan 8 koperasi batik ini kan sudah bersepakat mematok harga sekitar 250.000. Semua sama ya, sama harganya, karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Coba dikalikan 6.000 sekian, gitu kan ya. 6.000 sekian ini nanti akan nilai uang berapa? Nah, ini kan kalau nanti masing-masing koperasi taruhlah memproduksi 500, kalikan saja. Ini kan nanti mereka akan akan punya keuntungan
sehingga keuntungan itu bisa mensejahterakan para anggota-anggota koperasi seperti itu setidaknya. Nah, harapan Pak Wali bahwa uniform bagi ASN ini tidak berhenti pada uniform aja, harus ada turunan-turunannya, bisa diterapkan di merchandise-nya apa seperti itu, topi, kayak kemudian tas dan sebagainya, kipas, seperti itu. gitu. Banyak sebenarnya ya. Nah, kedepannya kita nanti ada edaran, jadi perusahaan-perusahaan, hotel-hotel yang banyak tamunya itu segala aksesorisnya, misalnya ada spraynya, ada vitrage-nya, ada ya apalah seperti itu yang nanti menggambarkan yang menggunakan motif Segoro Amarto ini. Boleh menggunakan motif Segoro Amarto dan dipadu-padankan dengan yang lain gitu bisa ya Pak? Misalnya hanya satu ceplok, kemarin bilangnya ini gitu ya, terus divariasi warna dan sebagainya. Ya memang harus dituntut kreasi ya. Seperti itu. Cuman yang namanya kekhasan ini ada sogan ini warnanya, sogan batik Segoro Amarto. Tapi direkomendasikan untuk bisa membuat varian-varian baru dengan berwarna-warni seperti itu. Nah, kemarin kan pada waktu pemberian penanda yang dikemas dalam tajuk Temu Kemitraan Koperasi Keluarga Merah Putih, itu sudah bisa dirasakan. Jadi geliat ekonominya seperti itu. Sudah mulai muncul ini ada transaksi baik itu secara online maupun offline, gitu kan ya. Seperti itu bisa dirasakan oleh UMKM yang tergabung di dalam Koperasi Merah Putih. Berarti kalau kita bicara soal permintaan gitu ya, ini Kota Jogja membuka peluang untuk kota-kota lain atau mungkin instansi lain gitu untuk bisa menggunakan motif ini untuk dijadikan sebagai entah mungkin pakaian, seragam dan sebagainya, atau hanya untuk khusus intern Kota Jogja? Baik, ini ada catatan. Yang memproduksi, karena ini hak kekayaan intelektual itu milik pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta itu memandatkan kepada 8 koperasi Merah Putih itu untuk bisa memproduksi ini. Jadi 8 koperasi tadi, oke. Kemudian kalau yang memasarkan silahkan, itu berlaku pasar. Seperti itu. Mas, justru kita tidak jago KT, hanya laku di dalam kota saja, tapi luar kota bisa. Jadi bisa gitu, tapi tetap hak produksi ini ada di 8 koperasi tadi. Betul. Tapi pemasaran marketing boleh kemana-mana. Bisa, gitu ya? seperti maka ini sebuah tuntutan bagaimana batik Segoro Amarto ini. Kalau uniform kan mungkin yang lain tidak tertarik nih, sehingga ini dikreat menjadi sebuah kreasi, tapi tidak meninggalkan motif Segoro Amartonya ini. Ada filosofinya juga di situ motifnya ya. Seperti itu memang kami mendorong ke sana. Berarti memang pemerintah Bapak ini Kepala Dinas ini juga sudah memberikan fasilitas bahwa koperasi ini bergerak di situ gitu ya untuk memproduksi berarti ya. Nah, tapi ada ada chain atau rantai distribusi gitu nggak? Rantai pasoknya ya. Ya, pastinya seperti itu. Sehingga koperasi itu kan ada semacam forum koperasinya. Jadi itu kan koperasi bukan koperasi produksi ya. Koperasi konsumen. Jadi memenuhi kebutuhan anggotanya. Jadi nanti kedepannya biar ada harga yang standar, ada koperasi yang menyediakan capnya, koperasi yang menyediakan kainnya, koperasi yang menyediakan obat-obatnya, obat-obat ini kimiawi batik ini maksud saya seperti. Jadi tetap dibagi-bagi ya, berarti sama-sama memberikan peluang untuk ekonomi tadi dong, ya kan? Peluang. Tapi kedepannya saya yakin ini akan berlaku pasar ya. Jadi 8 koperasi ini pastinya akan berkompetisi secara sehat. Mana koperasi yang bisa melahirkan varian-varian batik yang bagus, itulah yang akan dikejar konsumen. Jadi ini dalam hal ini Dinas juga memberikan fasilitas kepada mereka untuk tidak hanya menerima aja ya, tapi juga untuk berinovasi juga di sini. Betul. Jadi kedepannya pemerintah Yogyakarta ini akan memandirikan 8 koperasi ini. Selama ini oke lah, kami masih mendampingi dalam segala hal dari regulasinya, kemudian memitrakan dan sebagainya.
kedepannya silahkan koperasi bermitra. Jadi B2B. Ya selama ini kan G2B. Gitu kan, ya. Nah, artinya silahkan bisnis to bisnis dengan mitra-mitra yang lain harus kreasi sehingga gini. Koperasi itu lupa toh nih pengurusnya itu lupa bahwa koperasi itu badan usaha bukan badan gotong royong. Nah, badan usaha ya harus dikelola secara profesional yang berkompetensi, yang tahu bisnis. Begitu. Makanya pendampingan kami itu adalah bagaimana menyusun rencana bisnisnya, plan bisnisnya. Jadi ada pendampingan juga ya. Pendampingannya. Gitu, Mbak. Jadi pokoknya pemerintah itu ya memandirikan harus ada batas waktunya. Biarlah koperasi-koperasi itu berkompetisi secara sehat. Ya, jadi ada batas waktu, ada pendampingan dan juga ada konsultan lah begitu ya. Bener, ya. Baik Pak Toto, terima kasih untuk penjelasannya. Kita ke Pak Danang dulu ya. Pak Danang, ini kebijakan dan program konkret apa yang sudah dijalankan oleh Komisi B DPRD untuk memperkuat sektor batik, baik dari sisi perajin, pelaku UMKM maupun ekosistem pendukung? Ya, baik Mbak Irina, jadi apa yang disampaikan Pak Toto tadi tidak lepas dari kami memberikan masukan. Jadi waktu ada pencanangan pemerintah akan membentuk koperasi merah putih berbasis kelurahan, maka kami dengan Dinas Koperasi dan Perindustrian UMKM Kota Jogja merespon keputusan itu. Mau apa nih? PKU, Perindustrian Koperasi dan UMKM Kota Jogja ini dalam rangka mewujudkan tadi badan usaha koperasi. Nah, kita juga sepakat pola pikirnya adalah badan usaha, bukan gotong royong. Nah, kalau gotong royong biasanya nggak ada yang diroyong, penggotongnya bubar. Iya, jadi kita harus profesional berpikirnya ya, kekinian gitu ya. Kemudian badan usaha ini bentuknya adalah koperasi, usahanya adalah koperasi. Koperasi ini konsep ekonomi yang benar-benar munculnya dari founding father kita, dicanangkan oleh pendiri bangsa, sehingga makna koperasi ini ya yang harus diungkit dulu. Kebetulan konsep ini disambut Pak Wali Kota barusan pulang dari retret pada waktu itu, langsung kita diskusikan. Oke, bersama Pak Toto ini tugasnya berat, anggaran sudah jalan, nggak siap-siap anggaran, tiba-tiba harus mewujudkan operasi baru berbasis kelurahan. Di Kota Jogja ada 45 kelurahan. Tapi ini tadi ada 8 ya Pak ya yang diinikan, yang dihidupkan. Makanya saya cerita dari 45 itu yang mempunyai potensi baru 8. Nah, potensi ini kemudian diangkat apa? Ya udah, kita buat batik Segoro Amarto. Meskipun ceplok Segoro Amarto itu sudah pernah ada di Kota Yogyakarta, tetapi Segoro Amartonya sendiri direbornkan, dilahirkan kembali dengan motif yang baru, dengan dasaran tadi disampaikan Pak Toto, Sogan. Nah, untuk seperti ini contohnya ya, mungkin kalau sahabat budaya mau lihat boleh nih ya. Nah, Pak Toto berdiri. Bapak boleh berdiri dong Pak. Ya, baik. Ini boleh fashion show sebelah Pak. Enggak ya. Jadi ini adalah bagian ini. Nah, ini kemarin kita sempat bahas juga makna filosofinya ya. Iya. Baik. Nah, inilah yang kemudian mengilhami. Nah, kalau 8 ini diberi kuota tadi, coba kamu produksi 500 dulu. Seperti apa? Kemudian pasarkan sendiri untuk kalangan ASN pemerintah kota yang jumlahnya
6.000 ternyata bisa melayani dan itu menjadi penanda, salah satu penanda. Dan hari ini salah satu bukti nyata ya. Berarti Iya. sudah disebar semua ini Pak ini ya untuk Iya. busana produksinya itu. Sudah. Nah, Sudah. Kemudian kita kemarin saya bertemu Pak Toto. Oke, kalau serius kita evaluasi. Apa nih ke depannya? Nah, masih ada sekitar 37 koperasi yang belum mempunyai ekonomi berbasis lokal tadi. Nah, ini kita PR nih Pak ya. PR. Nah, ini kedepannya akan kita evaluasi, termasuk juga bagaimana ini nanti menjadi konsumsi tidak hanya pegawai negeri, tetapi para pelajar, kemudian perusahaan-perusahaan, unit usaha di sekitar kota Yogyakarta ini kalau hari tertentu memakai batik Segoro Harmarto. Nah, ini akan menjadi potensi yang luar biasa saya kira. Nah, daya ungkit ekonomi ini tidak hanya untuk pengrajin batik Segoro Harmarto. Jadi kita sampaikan, kita akan mengembalikan rebornnya batik khas Yogyakarta yang rata-rata ciri khasnya tuh adalah warna sugan. Ada macam-macam itu udah ada yang dilarang, ada yang bisa dipakai umum. Nah, ini menjadi tradisi seperti tadi disampaikan Bu Jajang. Untuk pernikahan aja udah berapa lembar yang harus pakai. Ya, belum lagi kalau saya nambahin acara mitone itu kalau dulu batiknya paling enggak 7 motif berbeda. Iya betul. Ya, untuk satu kelahiran. Kalau acara mitone itu mesti dipakai ini pantas enggak gitu itu kan. 7 ya satu kali acara Itu ya. satu kali acara itu minimal 7. Nah, belum yang hadir. Iya. Nah, ini saya kira penguatan ekonomi ini juga nantinya kita lestarikan sebagai peninggalan budaya yang betul-betul masyarakat kota Yogyakarta ini memaknai betul adanya batik ini. Nah, saya kira itu. Ya, jadi benar-benar batik itu bukan sebagai kain, selembar kain hanya koleksi disimpan di lemari. Ada mbah saya gitu koleksi batik itu, kalau saya tanya kenapa nggak dipakai Mbah Eman nih? Eman nih, karena ini mengandung makna tersendiri gitu ya pemberian. Nah, ini kita kembali ke masalah Eman tadi ya, ke Bu Janjang. Nah, karena kita bicara soal transformasi, bahwa ternyata ada proses yang perubahan dari batik zaman era kapan ke sekarang gitu ya. Nah, ini gimana nih penjelasan dari Bu Janjang sebagai akademisi termasuk pengamat batik ya, monggo. Ya, kalau melihat saya kira transformasi ini cukup baik ya, cukup baik karena bisa menghidupi juga pegiat-pegiat batik yang walaupun dia mungkin untuk membuat batik yang klasik mungkin dia kurang bisa mampu ya, sehingga mereka lebih bisa mengekspresikan imajinasinya dengan batik-batik kontemporer. Tetapi itu semua masih dalam koridor batik kita karena masih dibuat dengan malam panas. Nah, untuk Segoro Harmarto Reborn ini sebuah transformasi baru juga kan, karena dari yang lama kemudian muncul yang baru. Dan bentuknya seperti apa nih Bu transformasinya dari yang lama ke baru? Secara filosofi masih sama, tapi bentuknya kan sudah beda Bu. Bentuknya yang dulu semen, yang sekarang sudah menjadi ceplok, jadi sudah berbeda. Dan ini tadi sudah diungkap oleh Pak Toto bahwa itu akan diarahkan juga untuk bisa dibuat dengan berbagai macam kreasi yang bisa juga dinikmati oleh masyarakat umum. Sementara ini kan baru
untuk ASN dan nantinya untuk anak-anak sekolah ya. Tapi bisa dikreasikan nanti untuk masyarakat umum yang bisa pakai hanya ASN dan sekolah ya. Saya juga pengen pakai ya kan. Bagaimana? Kan kalau pakai dengan sama kan, saya bukan ASN, masa pakai yang seperti itu kan berarti dia butuh yang lebih variasinya berbeda, sehingga itu bisa menjadi peluang pengrajin-pengrajin untuk juga berkreasi membuat supaya bisa dinikmati juga oleh masyarakat umum. Ya, bisa kena semua lapisan masyarakat, bahkan bisa sampai pindah juga ke kota-kota lain gitu ya. Karena motifnya ini yang tetap nanti akan itu Segara Amarto Jogja itu walaupun yang pakai orang Jakarta, tapi tetap masih menyebut itu. Ya, nah, bagaimana menurut Bu Janjang sendiri kontribusi ya dari transportasi ini memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat? Jadi kalau melihat dari perubahan yang ada, para pengrajin pembuat Segara Amarto ini mungkin bisa memasarkan melalui online ya kan, sekarang sudah ada bisa lewat melalui Shopee online ya, atau Facebook atau Instagram dan sebagainya. Tapi juga bisa jemput bola, misalnya presentasi ke instansi ini loh, saya bisa membuat ini nanti yang untuk seragam, kan bisa juga seperti itu gitu dipakai, sehingga itu bisa menarik, membuat pesanan lebih banyak. Nah, tadi seperti sudah disebutkan Pak Toto ataupun Pak Danang, membuatnya itu dari awal sampai akhir itu melalui beberapa tahap dan dilakukan oleh beberapa orang, sehingga ini merupakan juga income bagi pelaku-pelaku pengrajin tadi, karena biasanya yang mencap itu bapak-bapak, nggak mungkin ibu-ibu. Biasanya yang ibu-ibu yang bironi atau yang menulis. Berarti itu ada income untuk ibu-ibu, ada income untuk bapak-bapak. Ya, juga mungkin pemuda-pemuda, kalau pemudi cuman kadang-kadang masih perlu ditarik ya, karena untuk muda-mudi ini agak susah kalau di Gen Z. Nah, ini harus membuat sebuah sebuah inovasi baru, gimana caranya supaya Gen Z juga hadir di situ gitu ya. Betul, ya. Bagaimana membatik lagi, karena kan dulu kalau kita lihat orang yang membatik itu kebanyakan sepuh-sepuh ya, senior gitu ya. Nah, ini gimana caranya Gen Z juga bisa hadir, mungkin memberikan inovasi yang berbeda gitu ya Bu ya. Bisa seperti itu, tapi memang pemerintah juga sudah menganjurkan ketika diakuinya batik sebagai pusaka dunia tak benda, pemerintah kemudian juga, karena di sana ada 5 tahun sekali akan ditinjau, kalau transformasi atau transfer ke pemuda tidak jalan, itu bisa disebut kembali, atau kehidupan batik di masyarakat sudah tidak ada, itu akan disebut kembali. Nah, untuk menanggulangi itu, maka di sekolah-sekolah dianjurkan minimal ada eskul. Ekskul membatik ya, ekstrakurikuler membatik ya. Kemudian ada sekolah-sekolah khusus yang ada tekstil, yang ada membatik, itu juga sudah membantu sekali. Nah, itu sekarang tinggal membuat yang seleranya. Nah, itu kan supaya, karena kadang-kadang itu batiknya orang tua nggak mau kadang-kadang. Nah, itu supaya membuat batik-batik dengan kreasi seleranya anak-anak muda itu, supaya semuanya bisa pakai dengan kain batik itu tadi. Wow, luar biasa. Boleh kita kasih aplaus dulu dong buat kita semua ini ya, yang lagi dialog di podcast interaktif kali ini. Dan pastinya hari ini terselenggara berkat dukungan dari Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta di program atau serangkaian acara Sekati yang kelima ya di tahun 2025 ini. Dan pastinya juga kami boleh mengizinkan lagi doa dan harapan untuk Kota Yogyakarta yang sudah ke 269. Semoga dengan tagline lebih dekat, lebih cepat, maju melesat, itu menjadikan batik juga benar-benar ya terus bertumbuh. Jangan sampai tiba-tiba ini kenapa lesu gitu ya, langsung tiba-tiba hilang dari peredaran. Nah, baik Bu Janjang, Pak Danang, kita ke Pak Toto lagi nih ya. Pak Toto, menjadi menarik ini ketika kita bicara soal ekonomi lokal ya. Kota Jogja itu mempunyai keistimewaan, keunikan tersendiri. Nah, sebenarnya penguatan UMKM dan regenerasi perajin seperti apa yang sudah dilakukan oleh dinas juga? Karena tematiknya batik juga, saya akan mengupas regenerasi batik. Iya, regenerasi batik, betul Pak. Kalau berbicara batik itu, ini sebuah tantangan pengrajin batik untuk Kota Yogyakarta itu masalah regenerasi. Kenapa? Pengrajin batik Kota Yogyakarta didominasi oleh
pasca milenial yang sudah sepuh-sepuh seperti itu ya. Nah, karena apa? Anak-anak muda itu kurang tertarik kepada batik. Nah, ini harus kita kupas habis. Karena apa? Batik itu kan serba tradisional nih ya. Serba tradisional, jadi cap pelan-pelan, kemudian nyanting, kemudian bironi dan sebagainya. Anak-anak muda itu tidak tertarik, sehingga bagaimana ini biar batik itu bisa bertransformasi, nilai spirit batiknya tidak mengurangi maknanya itu sebuah batik. Sehingga ini perlu inovasi yang mencerminkan anak muda. Ada sih ini batik namanya Butimo ya. Butimo itu kan sebuah temuan dari dosen Fakultas Teknik Gadjah Mada, itu temuan seperti itu. Itu pun masih banyak yang berdebat ya, ini bukan batik gitu kan ya, masih menjadi perdebatan seru ya. Ini bukan batik, ini tidak menggunakan lilin panas seperti itu kan ya. Sehingga ini perlu dikupas lebih lanjut seperti itu. Nah, berbicara batik sekarang printing. Nah, anak-anak muda inginnya serba cepat toh, printing. Kita tidak boleh melarang loh printing itu. Ini sebuah kemajuan yang luar biasa. Tapi ingat, ini bukan batik seperti itu. Nah, makanya ini sebuah challenge bagi anak-anak muda bagaimana menciptakan batik itu, proses batik itu yang diminati anak-anak muda. Kami sudah mencoba, pemerintah Kota Yogyakarta itu mencoba ketika ada pelatihan batik itu selalu melibatkan anak-anak muda seperti itu. Tapi ya itu lagi-lagi hanya seperberapanya anak-anak muda yang terlibat karena tidak telaten. Sehingga ini sebenarnya ini ada opportunity ya, ada kekuatan bahwa batik Kota Jogja itu sudah diakui UNESCO itu. Nah, anak muda harus ada challenge. Wah, ini diakui seperti ini, saya harus bisa menciptakan sebuah tool, sebuah alat bagaimana cara batik dengan cepat. Iya, karena betul. Apa? Terus terang aja, ketika kita itu mendorong para pembatik sebagai trigger untuk penguatan ekonomi, ketika berbicara kapasitas produksinya ini masih belum sesuai harapan seperti itu. Coba taruhlah satu pembatik itu maksimal hanya menghasilkan ini, dua ini ya, satu dua. Ini ya, satu pembatik ya. Satu pembatik. Coba ya, nganu cap. Coba ya. Nah, berhitung berarti mereka produksinya 1 bulan itu hanya, kalau konsentrasi ya, sehari 2 ya ini ya, sehari 2 berarti kan 60 ya, 60. Sehari 2 ya 30. Nah, 30. Itu kalau konsentrasi ya, kadang-kadang para pembatik itu sambil aja nih, seperti itu. Sehingga apa yang dilakukan di Kota Yogyakarta ini sistemnya begini, ada yang pinter terspesialisasi ke cap gitu kan ya. Nanti dibawa pulang oleh pekerja, ada yang nanti bironi, kemudian nemboi gitu kan ya, ngeloroti dan sebagainya, terspesialisasi. Sehingga tantangan terbesar kita adalah kapasitas produksi para pembatik ini. Gitu. 1, 2. Ketika berbicara lahan untuk proses produksi Kota Yogyakarta sangatlah sempit sekali ya, sehingga kami agak permisif ketika memproduksi. Oke lah, ini yang ownernya, pengrajinnya itu adalah Kota Yogyakarta, tetapi memproduksinya mereka punya workshop di luar kota seperti itu. Tetapi kan saya mewajibkan, oke, workshopnya di luar kota, tapi tolong dilibatkan nih tenaga kerja di kota juga harus didorong untuk bisa memproduksi seperti itu. Ini ini terus terang aja, ini sebuah tantangan bagi kami. Para pembatik Kota Yogyakarta itu, pekerja itu sangat mahal sekali harganya. Belum bisa bersaing dengan tenaga kerja yang murah di luar Kota Yogyakarta. Tapi kedepannya kami ingin bahwa meskipun mahal tapi akan melahirkan karya-karya
punya daya saing, punya nilai lebih daripada daerah lain seperti itu. Ini memang sedang dalam proses bergerak ya. Iya, transformasinya iya kan? seperti ini ya. Jadi bukan hanya masalah kita hadir lagi dengan Segoro Amarto Reborn, tapi ternyata ada juga di situ yang mau kita bangun inovasinya ya Pak ya. Iya. Bagaimana? Emang kalau saya lihat orang batik itu kan memang harus sabar, tekun ya, berjam-jam gitu. Makanya kan? ini Pak Danang dari Dewan, saya Bu Janjang dari ini punya virus loh kami itu. Virus achievement-nya. Harus disebarkan ini Pak. Ya, harus disebarkan. Harus disebarkan virus ini ya. Virusnya itu, ayo virus batik gitu kan ya. Dan makanya melalui dialog interaktif di podcast ini sebagai sarana juga yang bakal ditonton berulang-ulang oleh sahabat budaya itu kan jadi istilahnya kesenggol ya. Langsung kesentuh hatinya. Oh iya benar juga. Ini aku anak muda ini ya. Cuma diem doang. Padahal kita punya, kalau sekarang kalau dipikir-pikir ya, generasi apa sih yang serba digital. Nah ini tanpa harus meninggalkan filosofi batik ya, benar-benar kita bisa hadirkan sebuah teknik yang memang benar-benar bisa membuat batik tapi enjoy gitu ya. Tidak harus yang sepuh-sepuh ini ya. Tapi kemarin ngobrol katanya kalau kita mau batik itu kan juga harus ada tutur tilaku apa kalau kan harus berdoa dulu. Oh iya sebentar, aku tadi tertarik Mbak Rina. Iya. Mbak, ini bukan Mbak Rina Gudono ya ini? Ini Pak Gudono. Halo. Seperti itu ya. Jadi begini, ini nilai plusnya Jogja menjual batik ini tidak sekedar menjual produk loh. Ini produk knowledge-nya harus dibangun, harus ada ceritanya sehingga ini sahabat budaya. Sahabat budaya ini itu kami tuntut ketika menjual batik ini itu harus menjual ceritanya. Buyer apalagi di luar negeri itu tidak akan tertarik ketika begini. Aku kulaan itu ya mengambil milik orang lain tak jualkan ini tak jualkan nanti akan laku, tidak seperti itu. Jadi orang luar itu lebih menghargai proses. Ini batik Segoro Amarto ini dibikin melalui proses yang panjang, mini kompetisi, kemudian dikurasi, kemudian para praktisi budayawan itu memberi masukan dan sebagainya. Akhirnya lahirlah sebuah karya yang maha dasar ini. Salah 7 diantaranya adalah Bu Janjang, karena yang mengkurasi 7 ya, maka beliau salah 7. Luar biasa ya, baik-baik. Jadi kan, memang betul kita tuh jangan sampai nggak tahu filosofinya juga. Justru orang nggak bisa mahal banget gitu. Nah justru bukan jalan mahal. ceritanya, benar. Di balik itu filosofinya ya yang paling mahal. Baik, terima kasih Pak Toto. Mudah-mudahan jadi penyemangat kita semua ya. Baik, kita kembali ke Pak Danang. Pak Danang, ini bagaimana dalam pandangan teman-teman di DPRD? Ini kan pasti ada kolaborasi ya yang sudah tercipta selama ini. Nah ini bagaimana caranya nih Pak? Apakah punya strategi tersendiri atau ada kebijakan-kebijakan lain untuk memberikan solusi bagi tadi yang dikeluhkan oleh Pak Toto ya? Ini gimana caranya ini supaya kita tuh bisa sama-sama Mbak. Jadi setelah kita mendalami, sebetulnya tadi saya ceritakan dari awal tuh karena ini adalah instruksi dari Presiden dalam rangka pendirian Koperasi Merah Putih di setiap kelurahan. Nah, kita belum tahu waktu itu mau produksi apa. Masih belum kepikir ya? Belum kepikir batik ya? Ya. Kemudian ada inspirasi itu, diskusi dengan Pak Wali. Pak Wali juga hanya melemparkan ide saja. Tapi kemudian kita sambut, oh iya, gimana kalau kita memproduksi batik, karena ada pengrajin-pengrajin fashion yang concern di batik. Nah akhirnya kalau batik cuman hanya selembar motif, ini nanti kita tidak punya ciri. Akhirnya timbul itu, gimana kalau ceplok Segoro Amarto ini kita rebornkan. Dulu kan cuma ceplok saja. Semen Pak. Ya, semen ya. Iya. Semen, kemudian yang filosofinya itu sudah ada di situ, kita rebornkan.
menjadi motif yang sekarang ceplok. Nah, ini semen dan ceplok aja sudah berbeda maknanya. Nah, sehingga apa? Inilah yang nanti kita pertahankan, kemudian besok mau gimana. Nah, Pak Toto ini dapat hadiah dari Kementerian Perindustrian, gedung luar biasa. Gedung Pusat Desain Industri Nasional. Artinya apa? Tantangan yang tadi disampaikan, mungkin ke depannya kita eksplor semua pengrajin, coba di gedung itu untuk membuat seperti apa daya konsentrasinya, kemudian tahapannya, supaya orang itu layak ya, kalau harganya tidak murah. Nah, hal ini yang saya kira terobosan yang sangat penting. Kami dari awal sudah menyampaikan kita dukung. Jadi selalu mendukung ya, dukung Pak secara Toto, finansial dan juga Pak Toto mau punya ide apa untuk membuat meskipun baru 8, tapi apa ini yang akan? Nah, kemarin di perubahan anggaran, nah kita tawari, kita tambah anggarannya untuk membina ini. Nah, ya udah kita jalan. Nah, kalau sudah tahapan pertama ini, akhirnya apa? Oke, Pak Toto, tahun ini, akhir tahun ini kita evaluasi ya. Evaluasinya itu bukan dalam rangka mengurangi, tetapi bagaimana kontinuitas produksi ini bisa terjaga. Betul. Jadi ada keberlanjutan ya, keberlanjutan. Nah, syukur berkelanjutan, tetapi kelanjutannya tuh kelanjutan baik. Ya. Nah, salah satu tantangannya tadi lahan produksinya sempit, terus kemudian prosesnya panjang. Kalau dulu saya masih ingat zaman tahun 70-an sampai tahun 80, kebetulan rumah saya di Pakualaman itu dekat tempat babar batik. Jadi sudah sangat dekat ya dari dulu dari kecil dah ini ya Pak Danang ya. Dulu ada tempat khusus untuk babar dan melorot. Jadi batik masuk situ itu pasti direbus dan lain sebagainya supaya lilinnya lepas dari kain. Itu ada tempatnya tersendiri. Nah, kalau sekarang mau buat seperti itu, nah ini tentu saja butuh tempat yang mungkin nanti bisa dioptimalkan di gedung baru itu ya Pak ya, dibuat ruang-ruang gitu kan? Tidak mungkin, soalnya ini memang harus panas. Oh, ya itu dia. Ada harus panas. Ya, mungkin kalau produksinya banyak dari berbagai macam wilayah. Pak, yakin seperti tagline Kota Jogja kan, lebih dekat, lebih cepat, maju melesat. Nah, mungkin dengan cara kita ngobrol di podcast ini gitu kan, jadi lebih dekat dengan sahabat budaya. Tiba-tiba nanti kita ada. Mengharapkan. Nah, betul. Teman-teman yang di tetangganya Kota Jogja yang punya lahan mau kerja sama produksi ya hubungi Pak Toto. Nah, itu dia langsung ya. Langsung. Sehingga apa? Nah, ini semakin banyak produksinya, daya ekonominya merambah kemana-mana. Betul. Jadi ini salah satu bentuk inovasi kolaborasi juga ya. Oke, baik, ini jangka panjang ini ya, visioner ya Pak Toto ya. Oke, kita ke Bu Jajang dulu nih Bu Jajang. Baik. Di 5-10 tahun ke depan gitu ya, mungkin kalau dari kacamata Bu Janya sebagai kurator batik juga bisa membaca nggak ini? Kira-kira batik Yogyakarta pasca transformasi ini bagaimana masyarakat menyikapinya? Sudah ada ini belum benang merah nih, kira generasi Gen Z gitu ya sudah mulai mengambil alih atau mengambil peran di terbentuk-bentuk transformasi batik. Monggo silakan. Terima kasih Mbak. Jadi kalau melihat Segoro Armarto ini, kok kayaknya kedepannya kok kayak keren banget gitu loh maksudnya ya. Kayaknya banyak peminatnya sudah
ada yang Bu itu saya coba mengeluarkan di Instagram banyak yang tanya Ibu, berarti kan banyak peminatnya untuk seperti itu. Kayaknya ini juga merupakan hal yang baik ya untuk kedepannya, dan tadi memang harus dengan banyak inovasi Pak ya, inovasi baik inovasi dari kolaborasi motif. Jadi Segoro Amarta tetap dijadikan sebagai motif utamanya, yang lain adalah motif-motif yang mendukung saja. Harus ada kreativitas juga ya, kreativitas begitu, betul. Segoro Amarta Reborn, betul ya, karena itu nanti akan lebih, kadang-kadang kan orang juga kok seperti itu saja ya, tidak ada yang baru. Mesti mereka akan selalu ingin yang baru. Perkembangan zaman itu selera masyarakatnya juga ikut berkembang, tidak hanya ingin seperti itu saja, sehingga itu akan menjadi para pengrajin untuk lebih bisa mengembangkan produknya, termasuk dengan berbagai macam kreasinya gitu ya. Tetapi memang tetap harus mengingat bahwa dengan transformasi itu ada hal-hal yang negatif, misalnya dengan adanya peralatan digital. Apakah, itu gimana itu Bu, kalau misalnya ikut berperan di situ? Kalau menurut saya selagi dia hanya sebagai desain tidak masalah. Tetapi ketika itu sudah mulai merambah ke teknik produksi, nah itu yang karena sekarang dikit-dikit anak-anak muda ya Pak ya, bantuan AI. Iya. Nanti tiba-tiba ada lagi nih khusus kalau itu batik. masih desain masih tidak masalah. Nggak masalah ya. Ketika di dalam proses membuatnya, misalnya mencantingnya kok pakai mesin, nah itu nanti sudah keunikan atau dari rohnya batik jadi hilang. Hilang. Jadi tetap harus bertahan dengan mencanting itu ya. Dengan cap itu tetap harus bertahan ya. Saya kira seperti baik, itu. Luar biasa. Boleh kita kasih aplaus dulu untuk narasumber kita di podcast dialog kali ini ya. Iya, sahabat budaya berbahagia, tentunya rangkaian talk show kali ini memang bukan hanya sekedar bicara soal batik yang bermotif indah ya, tapi menjadi sebuah identitas budaya dan sekaligus kekuatan ekonomi, dan menjadi sebuah ruang kolaborasi yang menggerakkan kesejahteraan masyarakat. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Toto, Pak Danang, dan juga Bu Janjang. Nah, ini sebagai rangkaian kita juga untuk di rangkaian acara Sekati yang keren banget dan juga didukung oleh Yoguri tadi ya. Mungkin ada closing statement nih Pak, sebuah call to action sebagai penggerak untuk sahabat budaya dimanapun berada ya, berangkat dari kota Jogja. Nah, kita mari lebih dekat, lebih cepat, dan maju melesat. Monggo silakan Pak Toto. Melalui momentum HUT Kota yang 269 ini, jadikan momentum yang tidak hanya seremoni saja, tapi sesuai dengan temanya, gitu. Lebih cepat, lebih dekat, maju melesat ini harus dimaknai sampai dengan tidak hanya HUT kotanya saja, tapi harus dimaknai sustainnya seperti itu. Mari momentum ini sebagai momentum untuk menggairahkan batik ini di kalangan generasi muda. Seperti itu. Jadi kita sekalian generasi muda juga lintas generasi ya. Karena kalau nggak ada generasi kita yang terdahulu ini jadi kayak mata rantainya putus gitu. Tiba-tiba nggak ada yang seserahan atau tongkat estafetnya gitu ya Pak. Regenerasi. Nah, regenerasi lebih tepatnya ya. Terima kasih Pak Toto semangatnya. Monggo Pak Danang. Ya baik, dengan dicanangkannya Segoro Amarta Reborn ini, saya kira dalam rangka HUT Kota Yogyakarta 269, saya kira ini menjadi peletakan fondasi kembalinya seni batik Yogyakarta yang mempunyai ciri khas yang tentu saja ini dimaknai dengan ceplok Segoro Amarta ini menjadi hak atas kekayaan intelektual Kota Yogyakarta, sehingga ini akan mengilhami semua motif yang akan muncul di kemudian hari. Saya berharap ini semua tadi mempunyai sustainability berkelanjutan yang memungkinkan demi mengungkit nilai
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta. Dan saya ke depan berharap kita akan mengkaji ini. Kemudian saya tadi sama Pak Toto bisik-bisik, kita konsultasi ke Kanwil Kemenkumham. Untuk apa? Jangan sampai ini nanti kalau produksinya hanya di Jogja dikira Jogja monopoli. Oke, baik. Ini sudah ada visi ke depan, visioner banget ini ya. Dan ya, inilah luar yang biasa. menjadi pencanangan. Iya. Kita tidak membatasi. Tadi saya menyinggung PDIN. Nah, suatu saat kita pamerkan di situ. Betul. Prosesnya. Iya. Nah, sehingga apa? Sehingga ya terbuka, tidak ada monopoli, tetapi nah ini tetap dia hakinya hak jadi kota intelektualnya milik pemerintah Kota Yogyakarta. Saya kira itu ke depan. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan selalu disupport dan diberi kemudahan ya Pak Danang ya. Bu Janjang, ini bagaimana dari kacamata Ibu terkait mungkin sebagai sebuah harapan juga untuk ajakan dari para sahabat budaya. Baik, memang ini dalam rangka ulang tahun ini menjadi momentum ya untuk para pengrajin atau penggiat batik Segoro Amarto ini untuk bisa lebih mengembangkan diri, dan saya yakin nanti kedepannya akan ngeremboko itu apa ya dalam bahasa Jawa? Ngeremboko itu bahasa Indonesianya lebih berkembang dengan baik, banyak begitu, tetapi juga tetap harus ingat sustainability-nya supaya nanti mengingat lingkungan hidupnya juga harus teringat supaya nanti jangan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya atau mengotori lingkungan dan sebagainya, karena melihat lahannya yang sempit tadi, bagaimana bisa memanage supaya nanti itu tetap terjaga dengan baik. Terima kasih. Ya, baik, semoga diberi kemudahan, lancar semuanya dan juga berdampak untuk dampak positif untuk semua lingkungan ya. Baik, luar biasa, terima kasih Pak Toto, Pak Danang, juga Bu Janja, terima kasih banyak, dan pastinya juga untuk Anda sahabat budaya, terima kasih sekali lagi ya, juga untuk Yoguri yang sudah mensupport dialog podcast interaktif kita pada kali ini, dan pastinya juga Dinas Perindustrian ya yang sudah begitu luar biasa juga memberikan ruang buat kita untuk terus bisa menjadi energi yang luar biasa. Jadi boleh ya saya perpantun lagi, jalan-jalan ke Malioboro, beli batik bermotif. Batik Jogja warisan luhur bangsa, mari jaga dan kembangkan bersama. Boleh tepuk tangan dong ya. Ayo sahabat budaya, mari jadikan batik bukan hanya sebagai kebanggaan pada saat dikenakan saja, tapi mari jadikan batik itu memberikan sebuah the power of kekuatan gitu ya, kekuatan batik yang bisa memberikan filosofi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pastikan dengan membeli sekaligus kita mencintai dan juga memahami makna filosofis di balik batik Segoro Amarto ini. Mari kita jadikan batik Yogyakarta, batik Segoro Amarto ini sebagai poros budaya dan ekonomi rakyat yang berkelanjutan. Boleh sama-sama kita ucapkan selamat ulang tahun buat Kota Jogja bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Selamat hari ulang tahun Kota Yogyakarta ke 269. Lebih dekat, lebih cepat, maju melesat. Saya Rina Kusulita, terima kasih dan sampai jumpa di podcast interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mari kita minum. Mari